Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 32 orang kita bersama-sama di sini. Kita menginjak lagi ke acara berikutnya dengan hormat ini Pak John Palupesi, tim elit Favo ya, yang sudah hadir beliau di sini. Kita sangat menantikan apa yang beliau sampaikan sehingga bertambah juga ya pengetahuan, wawasan dan tentunya akan berkaitan dengan pengalaman kita. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para tamu-tamu undangan kita yang baru saja bergabung, tentunya hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Baik, marilah kita simak, kita dengarkan yang terhormat Bapak John Palupesi yang akan tampil. Silakan Pak. Baiklah, saya mulai saja. Selamat siang, orang yang paling senior, Pak Imam, juga untuk Ibu Susi, host kita yang luar biasa siang hari ini, Pak Nasir. Salam kenal Pak. Dan juga adik kita Mbak Sri, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara Zoom pagi hingga siang hari ini. Perkenalkan, nama saya, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Nama saya Johnny Palupesi. Saya berdomisili di Jayapura, Papua. Terima kasih sudah bisa, Ibu Susi sudah bisa undang saya untuk hadir pada Zoom hari ini. Saya persiapkan dulu Bu ya, ininya Bu. Aduh, ini sebentar, share screen, testimoni presentasi. Tetap gambarnya belum kelihatan. Bentar ya. Waduh, santai aja Pak, santai. Iya, sorry. Santai Pak. Ini sudah lama tidak pegang-pegang, jadi kaku nih. Di lapangan terus ya Pak ya. Aduh, sorry ini jadi kacau balau begini. Kok bisa begini ya? Tutup dulu Pak, PowerPoint-nya nggak responding. Iya kayaknya. Tutup disilang dulu, baru nanti. Kenapa tidak mau ya? Coba ya, saya ulangi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, agak gaptek sedikit jadi. Nyantai Pak, nyantai Pak. Tenang Pak, tenang Pak. Teleponnya lancar Pak, kemarin Pak. Tes. Share screen. Share. Oh nggak mau ya? Aduh. Jadi begini, ya ini dia. Bisa lihat Pak? Bisa Pak, tinggal diklik slideshow. Sudah bisa? Sudah? Hilang lagi Pak. Oh, hilang lagi? Sudah, bagus ya. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke, bisa dengar ya. Baik. Terima kasih. Saya ucapkan untuk Ibu Susi dulu. Untuk Ibu Susi, saya sebenarnya Bapak Ibu sudah hampir sebulan lebih saya ada di Jayapura dan memang tidak mengikuti berbagai kegiatan relay internasional. Tetapi beberapa hari yang lalu Ibu Susi menelpon saya, Pak John, bisa isi gak? Hari Selasa, saya lihat jadwal saya. Oh ternyata hari Selasa saya tidak ada kegiatan. Dan saya menyampaikan kepada Ibu Susi, bolehlah Bu, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja. Nah, ini kegiatan saya Bapak Ibu, sedikit saja. Ibu Susi, saya tangani PON. Namanya siapa kakak? Dan saya tangani juga acara Perpanas. Jadi dua acara sekaligus saya tangani.
saya pulang dari PON, acara PON selesai, saya kembali ke Jakarta. Itu panggung saya yang buat. Kemudian kembali ke Jakarta, taunya disuruh balik lagi ke Jayapura, ikut perpanas lagi. Ya terpaksa kembali lagi Bu Susi. Dan sampai dengan hari ini masih persiapan karena acaranya belum selesai. Nanti baru akan selesai pada tanggal 15 November. Baiklah Bapak Ibu, saya diberi tugas oleh Ibu Susi menyampaikan sebuah topik dengan judul meraih sehat dan income. Tapi topik ini bagi saya luar biasa bagusnya. Cuma terlalu luas. Karena nanti kalau topik ini saya bicarakan, saya harus kaitkan dengan berbagai bentuk bisnis atau berbagai bentuk usaha. Sehingga nanti tidak fokus. Oleh karena itu, saya fokuskan meraih sehat dan income di tengah pandemi coronavirus atau di tengah pandemi COVID-19 bersama Riwe Internasional. Jadi lebih fokus ya Bu Susi ya. Jadi saya inginkan lebih fokus sehingga pembicaraan saya lebih terarah. Kalau kita bikin skripsi bagi Mbak Asri yang sudah bikin skripsi Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita bikin judul begini nanti ada pembatasan masalah. Karena di sini Zoom kita tidak perlu pembatasan masalah, jadi langsung saja meraih sehat dan income di tengah pandemi COVID-19 bersama Riwe Internasional. Saya sedikit menjelaskan dulu tentang judul ini. Kata meraih itu sama dengan mendapatkan. Sehat dan income. Income itu bisa diartikan sebagai pendapatan atau keuntungan. Nah, kata sehat ini sendiri Bapak Ibu berasal atau merupakan kata dasar dari kesehatan. Ini saya harus jelaskan judulnya dulu supaya nanti di dalam kita mengerti isinya. Seringkali teman-teman membuat sebuah judul, tetapi dalam penjelasannya tidak ada relevansi atau tidak ada kaitan sama sekali dengan judul yang dibuat. Oleh karena itu, saya mencoba supaya kita belajar bersama-sama, termasuk saya juga belajar. Nanti ada kritik, silakan Bapak Ibu ya. Nah, kata sehat itu merupakan kata dasar dari kesehatan. Kesehatan berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari pengertian ini saja, kita bisa menarik ada 4 hal penting di dalam definisi atau pengertian daripada kesehatan itu sendiri. Yang pertama, sehat yang dimaksudkan adalah sehat jiwa dan raga. Jadi bukan sehat badan sehat saja, tetapi jiwa kita juga harus sehat. Itu yang disebut dengan kesehatan. Nah, sehat jiwa dan raga itu yang memungkinkan kita hidup produktif atau bisa melakukan berbagai kegiatan secara sosial. Sosial artinya nilai perilaku di tengah masyarakat. Artinya kita bergabung di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita sehat jiwa dan raga. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Aspek kesejahteraan, kemakmuran, dan kekayaan. Jadi ketika kita sehat, maka hal lain kita akan bisa lakukan. Jangan kita balik. Jangan kita balik. Kita punya uang dulu, secara ekonomi kita mapan, kesehatan nomor 2, terbalik. Banyak peristiwa yang terjadi di mana seseorang hidupnya begitu mewah, tetapi ketika anggota keluarganya ada yang sakit, dia tidak bisa menggunakan apa-apa dengan uang yang dia peroleh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, bisa parah atau meninggal dunia. Dengan demikian, yang kita pikirkan di dalam hidup ini, yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah finansial. Dua hal ini tidak bisa terlepas dari kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Sehat saja tidak cukup kalau tidak punya uang. Tetapi punya uang juga kalau tidak sehat, untuk apa? Kita punya uang segudang, tetapi kita didorong dengan kereta, setiap hari disuapin, apa gunanya itu semua? Oleh karena itu, sehat itu lebih penting
daripada yang lainnya. Tetapi dua hal ini tidak bisa kita lepaskan satu sama lainnya. Ini sama pentingnya. Di dalam kehidupan hari ini Bapak Ibu, pandemi COVID telah merongrong kehidupan umat manusia dari dua sisi yang sangat potensial ini. Dua sisi yang sangat betul-betul merupakan inti daripada kehidupan manusia. Secara jasmani dan juga finansial. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID telah melululantahkan seluruh kehidupan umat manusia, kesehatan manusia maupun finansial. Catatan saya kemarin membuka Google, ada 4 juta lebih orang yang teridentifikasi atau positif COVID di Indonesia. Sembuh 4.093.795 orang, sedangkan yang meninggal dunia 143.545 orang. Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian, akibat COVID, ribuan perusahaan bangkrut atau merugi. Jutaan orang mengalami pemutusan hubungan kerja dan jutaan karyawan dirumahkan. Pertanyaannya, kapan pandemi COVID-19 akan berakhir? Saya kira tidak ada seorang pun dari kita yang hadir pada pagi hari ini mengetahui kapan COVID itu akan berakhir. Bahkan saya membaca kemarin, di Eropa sudah muncul klaster yang baru dan angkanya mencapai lebih dari 50%. Nah, ini sangat luar biasa. Beruntung kita di Indonesia sudah sangat terkendali. Sekarang Bapak Ibu, akibat COVID itu semua orang jadi bingung. Mau usaha apa takut. Mau usaha ini takut, mau usaha itu takut. Saya di lapangan kemarin dengan teman-teman dari Surabaya. Saya kebetulan ngambil beberapa orang teknisi dari Surabaya untuk membantu saya. Mereka katakan, ketika COVID datang, di awal-awal tidak ada masalah. Karena mereka punya uang. Masih punya duit. Masih punya motor. Tetapi pada akhir Desember 2020, barang mereka mulai mereka jual. Dan apa yang terjadi? Bagi orang-orang yang bingung dan tidak tahu mau berbuat apa, dia akan menjadi orang mantap. Apa itu mantap, Bapak Ibu? Makan tabungan sendiri. Dan lama-lama akan stres dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa hidup sehat dan tetap memiliki income? Sesuai dengan judul saya yang saya tampilkan pada hari ini yang diberikan oleh Ibu Susi, maka saya mengajak semua orang yang hadir pada pagi hari ini hingga siang hari nanti untuk mari bergabung di Riwe Internasional. Bapak Ibu, banyak perusahaan yang menawarkan jasanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, finansial. Tetapi tidak banyak yang menawarkan kesehatan dan finansial secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semua yang belum hadir, yang belum masuk bergabung di Riwe, untuk mari bergabung di Riwe. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita memilih sebuah bisnis, ketika kita memiliki untuk bergabung dengan sebuah perusahaan, maka yang pertama-tama kita lihat adalah apa visi dan misi perusahaan tersebut. Itu penting bagi kita Bapak Ibu. Kita lihat contoh, Jenderal Andika Kasat untuk naik menjadi Panglima TNI, dia harus memaparkan visi dan misi dia di depan DPR. Ketika itu visi dan misinya bagus, dia akan dilantik menjadi anggota DPR, menjadi Panglima TNI. Nah, visi dan misi ini penting Bapak Ibu. Semua kita yang telah bergabung di Riwe Internasional, penting sekali untuk kita memahami visi
dan misi dari Riway International. Kita bisa menjual perusahaan kita kalau kita tahu apa visi dan misi dari Riway International. Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan judul kita, maka visi dan misi dari PT Riway International sangatlah tepat bagi kita. Di dalam misi yang pertama, Riway International mengatakan menciptakan produk yang komprehensif, efektif, dan berkualitas tinggi melalui teknologi canggih. Mari saya akan jelaskan kemudian apakah misi yang dibuat oleh Riway International sekedar sebuah misi di atas kertas atau betul-betul dilaksanakan. Dan misi yang ketiga adalah menyediakan sistem bonus yang tinggi dan memberikan penghargaan atas usaha mereka. Jadi produk diciptakan untuk semua orang menemukan kembali kesehatannya, dan bonus yang tinggi diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Riway untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Inilah Riway International, Bapak Ibu. Riway International menyediakan sebuah perusahaan bagi orang-orang yang ingin sukses dan membantu mereka menemukan kembali kesehatannya serta mencapai tujuan dan impian mereka. Ini luar biasa perusahaan ini. Luar biasa seperti apa yang disampaikan tadi oleh host kita, Pak Nasir, tadi di depan, luar biasa. Dan mari kita lihat, Bapak Ibu. Riway itu memiliki lambang atau logo 6 tanduk rusa yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, yaitu ada nilai sosial, nilai kesehatan, finansial, keluarga, mental, dan spiritual. Riway singkatan dari right way atau jalan yang benar. Esensi filosofi dari perusahaan adalah showing you the right way, menunjukkan Anda jalan yang benar. Riway mulai berdiri di Singapura tahun 2008. CEO-nya adalah Dr. Lim Boon Hong, warga negara Singapura. Bentuk usahanya adalah direct selling atau MLM. Dari penjelasan ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, menunjukkan Anda jalan yang benar. Dan yang kedua adalah bentuk usaha atau direct selling. Saya akan jelaskan satu-satu, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Tahun 2008, Riway hanya memiliki sebuah kantor yang sangat kecil, kurang lebih berukuran 350 meter persegi atau sekitar itu. Dan Bapak Ibu lihat bahwa jarak antara Dr. Lim Boon Hong dengan 4 orang yang ada di depannya sangat dekat sekali. Dan dimulai dengan 38 botol sampel. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tahun demi tahun, 1 tahun kemudian, tahun 2009, Riway sudah berhasil mengumpulkan omset dari hasil penjualan portir plasenta sebesar 30 miliar. Dan ini terus merangkak naik sampai pada tahun 2019 mencapai 126 triliun rupiah. Yang hebatnya lagi, Bapak Ibu, kalau tadi di depan Riway hanya memiliki sebuah kantor yang sangat-sangat sederhana, tetapi 9 tahun kemudian, 2008 berarti, ya, 9 tahun kemudian, Riway sudah memiliki sebuah kantor yang luar biasa di Malaysia. Dan saat ini sudah ada juga di Singapura, Taiwan, dan di Batam. Inilah perkembangan dari Riway. Dengan demikian, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu ketika bergabung di Riway International. Riway juga beberapa waktu yang lalu telah membuka kantor di Jepang. Bapak Ibu sekalian, sebuah produk yang masuk di Jepang itu menunjukkan bahwa produk itu sangat berkualitas. Sebuah produk suplemen kesehatan atau obat tidak bisa masuk ke negara Jepang kalau produk itu sendiri tidak memiliki kualitas yang sama atau berada di atas produk yang ada di Jepang. Itu kuncinya. Ini berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa produk Riway bisa diterima di Jepang, berarti produk Riway sangat berkualitas.
Dan apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita masuk di sebuah perusahaan, kita juga harus penting mengetahui siapa pemimpinnya. Beliau adalah seorang anak muda yang luar biasa, yang memimpin dengan kejujuran, membangun perusahaan direct selling dengan kejujuran, kebaikan, dan kebajikan. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, beliau dinobatkan sebagai orang Tionghoa, keturunan Tionghoa nomor 12 tersukses di dunia. Bapak Ibu, kira-kira butuh berapa modal untuk bergabung dengan orang pertama, Lee Ka-shing, orang ke-6, Jack Ma? Kita butuh miliaran rupiah untuk bergabung dengan kedua orang tersebut di atas. Tapi berapa rupiah yang bisa kita pakai untuk bergabung dengan Dr. Lim Boon Hong, dengan Riwei, akan saya sampaikan kemudian. Nah, keunggulan daripada Riwei ini apa? Nah, ketika kita bergabung di Riwei, Bapak Ibu sekalian, kita tahu harus apakah perusahaan itu mempunyai keunggulan, memiliki produk, dan memiliki apa yang bisa kita jadikan, bisa kita jual. Yang pertama adalah produknya yang berkualitas dan sistemnya yang jujur dan adil. Bapak Ibu, ada banyak perusahaan MLM di luar sana yang memiliki produk yang berkualitas, tetapi tidak memiliki sistem yang jujur dan adil. Saya tidak bisa katakan siapa, tapi saya sudah banyak mendengar cerita dari teman-teman saya, downline saya, ketika dulu mereka bergabung di sebuah perusahaan MLM. Nah, ini yang hebat dari Riwei, Bapak Ibu. Memiliki produk yang berkualitas dan sistem yang jujur dan adil. Kita mulai dengan produk, Bapak Ibu sekalian. Produknya adalah suplemen kesehatan atau suplemen makanan atau suplemen kesehatan. Cara mengkonsumsinya, untuk bulan pertama 2 butir pagi, 2 butir sore. Selanjutnya, bulan selanjutnya adalah 1 butir sampai bulan ke-6. Nah, Riwei atau Purtir Placenta itu mengandung 12 formulasi unik dan terintegrasi. Yang utama adalah Dir Placenta. Sel hidup plasenta rusak, Bapak Ibu. Ini yang bisa meregenerasi sel kita. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Untuk menstimulasi proses regenerasi tubuh, menjaga vitalitas, dan mendorong pembalikan penuaan. Artinya apa, Bapak Ibu? Sel-sel tubuh kita yang sudah tua itu dimudahkan kembali. Seringkali ada banyak orang, kenapa kita lihat umurnya masih muda, tetapi mukanya sudah kelihatan tua? Itu karena apa? Karena umur sel lebih tua dari umur KTP-nya. Tetapi orang-orang Riwei, seperti dikatakan oleh Pak Nasir tadi, bahwa beliau jadi muda kembali. Bapak-bapak kita dan ibu-ibu yang ada di Riwei semua menyatakan bahwa mereka merasa muda kembali. Seperti saya juga merasakan muda kembali, Bapak Ibu. Inilah sebenarnya, kalau menurut saya, inti dari 12 formulasi itu ada di sel hidup plasenta rusa. Sedangkan yang lain itu merupakan pelengkap yang merupakan satu kesatuan. Berikut ada nucleoclavem, flukoidan, kemudian apel polyphenol, marine collagen, dan evening primrose oil. Bapak Ibu, mengenai kegunaannya, kalau ada yang minta akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menjelaskan secara detail lagi, karena sudah seringkali disampaikan secara detail ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya, nucleoclavin itu antiinflamasi dan meningkatkan respon imun. Jadi memang Purtir Placenta ini luar biasa. Jadi dia bisa bukan menyembuhkan, tetapi membantu menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena itu sel, dan tubuh kita terdiri dari sel.
Nah, yang berikut adalah Bapak Ibu, squalene. Squalene ini diekstrak dari hati ikan hiu. Ada juga avocado oil, borage oil, aloe vera, lycopene oil, dan dendrobium. Nah, inilah 12 formulasi yang merupakan satu kesatuan yang terdapat di dalam suplemen Purtir Placenta. Suplemen Purtir Placenta diproduksi dengan menggunakan teknologi modern. Ada 5 teknologi, yaitu teknologi pembekuan kering, teknologi pengisian nitrogen, teknologi lapisan enterik, teknologi emulsifikasi, dan teknologi biosoftgel. Berarti apa yang disampaikan di dalam misi Riwe itu menjadi nyata. Misi pertama katakan, menciptakan produk yang komprehensif, efektif, dan berkualitas tinggi melalui teknologi canggih dan membantu orang-orang memperoleh kembali kesehatan mereka. Berarti nyatalah apa yang disampaikan dalam misi Riwe Internasional. Jadi bukan sebuah slogan saja, tetapi betul-betul diwujudkan. Nah, buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bicara banyak, hari ini saya tidak mau bikin testimoni banyak, saya hanya testimoni diri saya dan keluarga saja, karena selama ini kita sudah mendengar testimoni dari banyak leader yang menyampaikannya. Saya tahun 2018 Bapak Ibu, saya mengalami musibah kecelakaan tunggal karena menghindar dari dari menabrak orang Papua. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya mengalami pneumonia, ada virus di paru-paru, dan selaput paru-paru bagian luar rusak. Dokter mengatakan 2 minggu, apabila 2 minggu ini tidak sembuh, maka akan disedot cairan dari paru-paru. Saya teringat beberapa teman yang disedot cairan dari paru-paru, tidak hidup lama dan meninggal dunia. Sebuah ketakutan pada waktu itu. Tetapi berkat teman yang menyampaikan Purtir Placenta kepada saya lalu mengkonsumsi Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu konsumsi 2 pagi 2 sore, tetapi ada teman upline saya mengatakan, Pak John, tingkatkan 2 pagi 2 siang dan 2 sore. Tetapi saya beranggapan ini bukan obat, ini tidak mengandung bahan kimia. Jadi saya konsumsi 3 pagi, 3 siang, dan 3 sore. 4 hari kemudian, dokter bingung karena saya tidak batuk dan saya tidak muntah darah. Karena kejadian membuktikan bahwa semua orang yang mengalami pneumonia pasti batuknya mengandung darah. Akhirnya pada hari keempat saya disuruh ronsen ulang, diperiksakan air seni, dan ternyata hasilnya negatif. Kemudian hari kelima saya ronsen dan paru-paru saya sudah bersih. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita angkat jempol dulu untuk perusahaan kita Riwe Internasional dengan produknya Purtir Placenta. Saya minta Bapak Ibu sekalian angkat jempol dulu untuk perusahaan kita dan produknya Purtir Placenta. Terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, itu sebelum COVID. Bagaimana saat COVID ini muncul? Apakah produk kita ini masih relevan dengan situasi pada saat ini? Apakah COVID juga bisa disembuhkan? Bisa Bapak Ibu. Ini anak saya Bapak Ibu. Ini istri saya dan kedua anak saya. Pada bulan Juni mereka ke Denpasar untuk jalan-jalan. Pada waktu itu saya katakan buat istri dan anak-anak saya, terutama yang bungsu, yang baju hijau, kamu harus minum Purtir 1 minggu sebelum ke Bali. Karena dari semua keluarga yang belum konsumsi Purtir hanya dia. Dia bilang terlalu besar katanya. Saya bilang lembut di leher, percayalah. Dia tidak konsumsi. Besok mau berangkat, hari ini baru dia konsumsi. Tiba di Bali, 3 hari kemudian dia demam. Demam, batuk, dan pilek. Dipikir batuk biasa dan pilek biasa. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Hari Minggu ketika dia periksakan antigen untuk berangkat hari Senin, hasilnya positif. Gambar pertama,
Medica Hospital Prima itu menunjukkan hasil positif. Akhirnya saya bilang sama kakaknya, kamu jaga dia, mama kembali ke Jakarta, minum obat dokter saja seperti biasa, dan konsumsi purtir 3 pagi, 3 siang, dan 3 sore. Hari Selasa, ketika saya mau terbang untuk gantian jaga kakaknya harus kembali ke Jakarta karena kerja, dan saya yang menjaga dia, saya telepon dari Jakarta, coba periksakan lagi kembali di laboratorium. Siapa tahu hasilnya negatif. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari Selasa diperiksa, langsung negatif. Tanda kuning itu Bapak Ibu lihat, itu hasilnya negatif. Dan ini sangat luar biasa. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang produk karena sudah banyak dijelaskan, nanti akan sesi tersendiri. Saya kembali langsung kepada bentuk usaha. Tadi saya katakan ada 2 hal, produk dan usaha, bentuk usaha atau bentuk usaha. Bapak Ibu, bentuk usaha adalah direct selling. Banyak orang yang alergi mendengar direct selling, termasuk saya Bapak Ibu. Saya tidak suka dengan yang namanya MLM. Semenjak saya berdinas dulu, saya tidak pernah bergabung di perusahaan MLM. Karena saya anggap apa? Banyak bohongnya dan produknya tidak berkualitas. Tetapi ternyata apa yang saya pikirkan itu ternyata salah. Dari sekian perusahaan MLM, ada satu perusahaan yang luar biasa yang namanya Riwi. Dan menurut Dr. Lim Bung Hong, sesungguhnya direct selling atau MLM adalah sistem bisnis paling mudah dan sederhana. Kenapa dibenci? Karena banyak orang membuat sistem ini menjadi rusak. Kita dengar di luar sana ada banyak sekali MLM abal-abal yang menipu masyarakat dengan sistem MLM. Akhirnya nama MLM di Indonesia menjadi tercemar sehingga banyak orang yang tidak suka bergabung di bisnis ini. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru mau bergabung di sini, sesungguhnya direct selling atau MLM adalah bisnis yang paling mudah dan paling sederhana. Riwi, tadi saya katakan, Riwi memiliki misi dan visi yang luar biasa. Visi yang pertama adalah membentuk contoh yang baik dalam industri ini. Kata ini saja menunjukkan bahwa Dr. Lim Bung Hon pun tahu ada banyak perusahaan MLM di dunia, ada banyak perusahaan direct selling di dunia yang tidak menjalankan usaha ini dengan kejujuran dan kebaikan. Oleh karena itu, beliau katakan membentuk contoh yang baik dalam industri ini dan menjadi salah satu dalam 10 top perusahaan direct selling di dunia. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak perlu ragu. Perusahaan ini akan hadir terus di tengah kita dan hadir di dunia internasional. Karena visinya ini berbeda dengan visi oleh perusahaan lain yang 2 tahun, 3 tahun sudah tidak tahu entah kemana. Sehingga banyak uang daripada banyak uang dari masyarakat yang hilang. Sehingga kesan negatif itu muncul bagi perusahaan-perusahaan MLM atau direct selling. Mari kita dengar apa kata pakar tentang MLM Bapak Ibu. MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries than any other single form of business, starting from nothing. MLM menciptakan banyak milioner di belahan dunia dibandingkan dengan bisnis manapun di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis konvensional. MLM yang saya maksudkan adalah Riwi Bapak Ibu ya, supaya lebih fokus. Yang pertama, bisnis MLM Riwi modalnya sangat kecil. Bisnis konvensional modalnya sangat besar. Saya kasih contoh. Untuk kita
bergabung di Indomart, Alfamart, dalam perusahaan-perusahaan seperti apa namanya ya, apa jenis perusahaan-perusahaan itu kita harus membayar semacam fee terlebih dulu sebesar 300 sampai 400 juta. Apa namanya? Lupa kalau sudah lagi begini, lupa apa namanya? Dapat lisensi apa itu untuk Alfamart maupun Indomart. Itu Royalty. apa namanya? Halo Mbak, halo. Royalty-nya. Royalty. Royalty. Iya, apa nama usahanya itu kita harus beli apa namanya? Franchise. Franchise. Betul. Kita harus membayar franchise 300 sampai 400 juta. Itu belum termasuk kita sewa gedung. Belum termasuk kita beli kendaraan operasional dan lain sebagainya. Kira-kira berapa lama modal kita akan kembali? Saya telah bertanya dan mencari informasi, modal kita baru kembali 3 sampai 4 tahun. Dengan modal 300 sampai 400 juta ditambah lain-lain, itu baru bisa kita nikmati pada tahun keempat atau tahun kelima. Tetapi di Riwe, berapa modal kita akan saya jelaskan kemudian. Yang kedua, kalau modal kita kecil, berarti risikonya sangat kecil. Kalau modal kita besar, risikonya sangat besar. Kenapa Bapak Ibu? Di Riwe, kita tidak perlu buka kantor. Kita tidak perlu bayar gaji karyawan. Kita tidak perlu pakai biaya operasional lainnya. Kita tidak perlu beli kendaraan operasional seperti bisnis konvensional yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kenapa banyak perusahaan mati di tengah-tengah pandemi? Karena dia harus membayar sewa rumah, dia harus membayar gaji karyawan, dia harus menanggung biaya operasional lainnya, sehingga sementara pendapatannya tidak meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Dia harus mengurangi karyawan atau menutup usahanya. Yang ketiga, biaya operasional sangat kecil dan bisnis konvensional biaya operasional sangat besar. Yang keempat, bisnis MLM di Riwe sistemnya telah tersedia. Di bisnis konvensional sistem tidak tersedia. Kita cukup merekrut orang, sistem yang mengatur adalah Riwe sendiri. Karena sistemnya sudah ada. Kita tidak pusing-pusing lagi berapa yang kita terima, tiba-tiba saja uang sudah masuk di rekening. Dan yang kelima adalah passive income. Kita tidak bekerja, pada level tertentu, kita tidak bekerja, uang tetap masuk. Berbeda dengan bisnis konvensional. Ketika kita tidak bekerja, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita mau uang, kita harus bekerja. Itulah yang disebut dengan active income dan passive income. Mari kita lihat buktinya Bapak Ibu. Ini orang nomor satu kita di Indonesia, Pak Hasim, yang dulu dari bisnis konvensional, HP, konter HP, kemudian ada punya juga karaoke. Nah, tetapi tidak maju-maju. Tetapi ketika beliau ada di Riwe Internasional, Bapak Ibu bisa lihat apa yang beliau punya hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan pendapatannya per bulan bisa mencapai miliaran rupiah. Cuman beliau tidak pernah bicara berapa miliar setiap bulannya beliau dapat. Ini contoh dari Pak Hasim. Ada banyak contoh lain dari leader-leader, top leader kita yang luar biasa, Pak Antono dan lain sebagainya. Saya sendiri bagaimana Bapak Ibu? Ya, saya selalu bilang harus ada bukti. Saya Mei 2018 tabrak masuk rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Juni saya sudah 1 star. Karena testimoni diri saya sendiri Bapak Ibu. Orang percaya. Pada waktu itu orang di Jayapura sudah berpikir bahwa saya pasti meninggal dunia. Karena melihat dari kondisi mobil pada saat itu, orang tahu saya meninggal dunia. Tidak sampai sebulan, saya datang dengan produk ini. Saya tawarkan, banyak orang yang bergabung. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Juni saya 1 star, November 2018 saya sudah elite 3 star. Jadi waktu saya naik panggung Bapak Ibu, maaf ini bukan menyombongkan diri, saya tidak pernah naik panggung 1 star. Saya naik panggung sudah elite 3 star. Jadi dalam waktu 3 bulan,
saya sudah mencapai elite 3 star. Ini kenapa? Semangat juang yang tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya tujuan dalam tahun 2018 saya harus bisa mendapatkan mobil pengganti mobil saya yang rusak. Itulah tujuan jangka pendek saya pada waktu itu Bapak Ibu. Kalau saya bisa seperti itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari atau siang hari ini pasti bisa melakukannya. Dan akhirnya Bapak Ibu, pada bulan November saya beli 1 unit Fortuner. Karena pendapatan saya waktu itu mencapai hampir 700 juta rupiah. Dari Juni saya bergabung One Star sampai November, pendapatan saya hampir 700 juta rupiah. Dan saya sudah membayar uang DP untuk mobil saya yang berikut Bapak Ibu, yang di sebelah kanan. Saya katakan next. Artinya tujuan saya tahun depan adalah yang warna hitam juga Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bahwa di Riwe apapun juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Asal kita mau. Asal kita mau berusaha dan kita yakin dengan perusahaan ini dan kita yakin bahwa kita bisa, pasti kita bisa Bapak Ibu sekalian. Jika demikian, kira-kira berapa harga yang pantas untuk sebuah produk yang berkualitas itu? Kalau menurut saya bisa tak ternilai. Kalau produk ini bisa membuat orang yang tadinya hampir meninggal jadi sehat kembali, apakah kita bisa ukur nilainya? Tidak Bapak Ibu. Lalu berapa nilai yang bisa kita berikan bagi perusahaan ini? Perusahaan ini yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa mimpi kita terwujud Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang dibuat Riwe, apa yang saya terangkan ini benar atau tidak? Saya tidak menyombongkan diri ya Bapak Ibu, bukan pamer. Saya mau kasih contoh supaya kalau ada yang mau bergabung pada hari ini, kalau bisa dia bergabung dengan leader yang mengundangnya. Ini saya kasih lihat Bapak Ibu. Tanggal 30, tanggal 20 setelah Natal, saya menelpon ini namanya Fabianus Ado SE. Dulu saya kepala bidang, dia masih kepala seksi, sekarang kepala dinas. Saya terakhir juga kepala badan pendapatan. Saya undang dia untuk bergabung dengan kita. Dia bergabung tanggal 30 Desember. Waktu itu saya terbang dari Jakarta Bapak Ibu. Setelah Natal, saya terbang dari Jakarta itu sekitar tanggal 29. Tanggal 30 saya ke rumahnya untuk presentasi. Saya tidak berpikir, saya tidak berhitung apakah dia nanti jadi downline saya atau tidak. Pokoknya saya positif saja. Dia pasti bergabung dengan saya. Saya datang tanggal 31, tiba di rumahnya tanggal 1, tanggal 30, saya presentasi. Saya presentasi, suami istri senang. Akhirnya apa? Dia beli One Star. Langsung ambil One Star. Dia bilang, saya mau bisnis seperti senior saya. Dia ambil One Star. Dia ambil One Star saja Bapak Ibu. 30 dan 30. Biasa kalau One Star itu harus diinput dalam 2 hari. 4 paket pertama dan sisanya 3 paket. Jadi diinput dalam 30 dan 31. Nah, ini waktu presentasi saya di mana tanggal 26 waktu itu. Nah, ini Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 1 hari saya bisa mendapatkan bonus sebesar 99.506.000 rupiah. Ini nyata tidak Bapak Ibu? Nyata ya? Ini tidak bisa direkayasa karena ini keluar dari aplikasi komputer. Kenapa bisa begini? Karena memang downline saya sudah banyak Bapak Ibu. Jadi dia ada di paling bawah, naik-naiknya ke atas ketemu saya terus. Ini hasilnya 99. Pada bulan Januari, ketika ada bonus tahun 2000, ada bonus plus 5 dan ada dapat tas dan segala macam, saya kembali lagi ke Jayapura Bapak Ibu. Saya bikin dinner sharing. Saya bikin dinner sharing. Saya yang biayai semua. Seluruh itu saya bilang sama downline saya, kamu diam saja. Saya yang biayai. Undang saja orang datang. Nanti saya yang biayai. Bapak Ibu tahu, saya tidak kasih lihat di sini. Berapa pendapatan saya di bulan Januari?
hampir 400 juta rupiah. Tepuk tangan untuk saya dulu Bapak Ibu. Maaf, itu yang terjadi Bapak Ibu. Berarti ini real Bapak Ibu. Ini nyata, bukan di karang-karang. Ini bukan lip service. Ini nyata betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya dengan Riwe, kalau Bapak Ibu mau bekerja sungguh-sungguh, ini pasti terjadi. Apa yang saya peroleh akan juga diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian. Semua bisa Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutlah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan semua itu? Maka bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, cukup menyiapkan Rp34.884.000. Bapak Ibu akan mendapatkan satu paket produk dengan harga yang sama. Satu ID member, sistem, dan program. Saya ini yang selalu ketika saya prospek orang, ini yang selalu saya tonjolkan. Saya tidak jualan. Saya bukan sales obat. Tetapi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan saya. Kenapa? Harga produk ini harga premium. Kalau Bapak Ibu cuma membeli, terkuras tabungan Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu bergabung dengan saya di Riwe International, maka kita akan mendapatkan produk itu secara gratis. Lewat mana? Bonus yang kita terima. Inilah yang selalu saya dorong bagi orang-orang. Dan kenapa mereka begitu tertarik. Dan ada trik-trik tertentunya lagi. Nanti kalau ada waktu khusus saya akan terangkan trik-triknya itu. Investasi 34 juta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita investasi 34.884, kita mendapatkan satu paket produk. Kira-kira nilai investasi kita berapa? Ibu, Pak Nasir? Ada 0 nilai. Nol. Kita tidak punya nilai. Katakanlah begini. Saya selalu bilang begini. Saya pegang satu paket. Saya pegang satu paket ini. Anda kasih Anda beli 34 juta, saya kasih Anda satu paket. Kembalikan uang Anda. Kembalikah? Kembali. Bisa dipakai untuk dikonsumsi. Tetapi juga kalau ada teman kita yang cuma mau mengkonsumsi saja, jual buat dia. Dan jangan masukkan dia sebagai sebuah jaringan baru. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Ini trik ya, mohon maaf. Mungkin Riwe akan marah saya, tidak apa-apa. Tapi ketika kita masukkan dia sebagai jaringan baru, maka dipastikan jaringan itu akan mati. Karena dia hanya mau konsumsi. Betul atau tidak Bapak Ibu? 34 juta yang dia beli, kembalikan ke kita, berarti 0. Selanjutnya, kita sudah tidak perlu lagi beli. Orang beli, kita masuk ke Riwe, dan bonusnya kita terima. Bagaimana dengan bisnis konvensional? Hari ini dia bertemu dengan kita, kita dapat untung. Tetapi ketika dia beli kedua dan ketiga, apakah ada yang tahu? Dan kita diberikan bonus? Tidak. Hari ini Basri adalah downline saya. Basri beli 10 kali, 10 kali saya dapat bonus. Itulah sistem MLM. Saya beberapa hari yang lalu, hampir setiap hari saya ditelepon, nggak tahu mereka dapat nomor saya dari mana. Undang saya untuk ini, undang saya untuk ini. Saya tanya pertama, ketika saya membayar Anda uang, Anda kasih jaminan saya apa? Katanya emas batangan. Apakah emasnya saya pegang? Saya kasih Anda 100 juta, apa yang saya peroleh? Dia katakan tidak Pak John, cuma nama saja, tapi emasnya tidak. Nanti setiap hari Pak John akan melihat naik turunnya. Kau itu aduh, saya bilang nggak bisa. Itu berarti kalau terjadi kerugian, maka uang saya hilang. Dia katakan, betul Pak John. Tapi di Riwe, uang saya 34 juta saya kasih ke sana, saya pegang produk. Saya rugi? Tidak rugi Bapak Ibu. Saya dapat ID member. ID member yang menunjukkan bahwa saya adalah distributor Riwe asli.
distributor. Dan kemudian sistem dan program. Nah, saya mencoba Bapak Ibu menyampaikan, mungkin sudah disampaikan oleh banyak leader, tapi saya mencoba saja menyampaikan ini. Sistem bonus kita adalah harian, jujur, dan adil. Tidak ada tutup poin, seperti bisnis MLM yang lain, yang nanti kita punya bonus, sudah mau kita terima, kita harus belanja dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Di perusahaannya produk kosong, tapi di rumah kita banyak produknya. Betul tidak Bapak Ibu? Akhirnya apa? Ketika terjadi kadaluarsa, maka hilanglah uang kita. Dan yang berikut, tidak pernah dirubah. Sistem bonus 3W tidak pernah dirubah. Ini yang sangat luar biasa. Ada 8 sistem bonus. Saya akan menerangkan 3 saja bagi Bapak Ibu sekalian, karena waktu. Mari kita lihat. Ketika Bapak Ibu mulai bergabung, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 3 pusat bisnis. U adalah saya. U1, titik bisnis yang pertama, U1, titik bisnis yang kedua, U2, dan yang ketiga, U3. U1 adalah ID utama saya. Dia menghasilkan U2 dan U3. Lalu U2 itu bisa menghasilkan juga 2 jaringan di bawahnya. A dan B. Artinya kita bisa merekrut 2 orang masuk di U2 dan 2 orang juga di U3. Ketika kita join, kita akan mendapatkan join bonus sebesar 1.057.350.000. Jadi untuk 3 pusat bisnis ini, kita bisa merekrut 4 orang langsung di bawah kita. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan ketika kita merekrut orang, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan referral bonus. Tadi A bergabung dengan kita akan mendapatkan 10% dari 34.884.000 setelah dipotong pajak menjadi 3.172.500 rupiah. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan development bonus atau bonus pasangan. Ketika A bergabung, kita mendapatkan 10% dari penjualan, kemudian 10% B bergabung yang 3.172 tadi. Lalu kita akan mendapatkan jadi 2 kali 3.172. Lalu kita akan mendapatkan sebuah bonus juga yang disebut dengan, saya katakan, tambahan bonus yang disebut dengan development bonus. Jadi perusahaan akan memberikan kita tambahan bonus sebesar 10%, yaitu 3, sehingga menjadi 3 kali 3.172. Sehingga apabila terjadi keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan, maka kita akan mendapatkan tambahan bonus yang disebut dengan development bonus. Itu yang disebut dengan bonus pasangan. Dan bonus pasangan ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak dibatasi. 1000 kedalaman silakan kita tetap memperoleh bonus pasangan. Berikut, ada yang disebut dengan matching bonus. Matching bonus ini bonus orang tua, bonus kepemimpinan. Nah, ketika A yang tadi kita rekrut, development bonusnya mencapai 200 juta, maka kita akan dapat 20% dari 200 juta, sehingga kita akan pada sisi kiri, kita akan mendapatkan 20 juta rupiah. Dan pada sisi kanan, kalau andaikan B juga mendapatkan development bonusnya 200 juta, maka kita juga akan mendapatkan 10%, sehingga dari 2 orang ini saja, kita mendapatkan matching bonus sebesar 40 juta rupiah. Dan matching bonus ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya 3 level. Berbeda dengan development bonus yang kedalamannya tidak terbatas. Kalau matching bonus hanya 3 level. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. U adalah kita. U adalah saya. Di bawah saya ada salah satu downline. Dan di atas saya ada upline. Karena saya ambil satu paket saja. Dan saya pada saat itu baru mendapatkan 1 orang. Ini apa artinya Bapak Ibu? Di Riwe, kita tidak harus menunggu sebelah kanan ada terjadi keseimbangan baru kita dapat bonus. Tidak.
Satu orang pun juga, satu len pun kita tetap dapat bonus. Ini bedanya Riwe dengan perusahaan direct selling lainnya. Mari kita lihat. Kalau U1 downline kita memiliki development bonus sebesar 200 juta rupiah, maka level pertama kita di atas usaha downline kita itu yaitu U2, itu akan mendapatkan 10% dari 200 juta rupiah. Sehingga kita akan mendapatkan 20 juta rupiah. Kemudian masih ada lagi level berikut lagi, 3 tingkatan. Pada U1 juga akan menerima uang sebesar 20 juta. Karena 3 level ke atas, maka karena di atas itu upline bukan kita, maka yang dapat adalah upline kita. Kalau mau Bapak Ibu sekalian mau dapat semua itu kita, belilah yang one star. Atau minimal beli 3 paket. Itu cara susunnya. Itu semua kita dapat. Jadi upline Ibu Susi tidak akan dapat apa-apa. Maaf Bu Susi ya. Bercanda aja Bu. Nah, ini bonus plan Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi 2 orang, bagaimana dengan 4 orang? Nah, kalau 4 orang bergabung, lihat Bapak Ibu. A bergabung, kita dapat referral bonus 10%. B bergabung, kita dapat referral bonus 10%. C bergabung, kita dapat referral bonus 10%. D bergabung, kita dapat referral bonus 10%. Di mana development bonus? Mari kita lihat. Karena terjadi keseimbangan antara kiri dan kanan, maka perusahaan akan memberikan kita bonus pasangan, yaitu bonus development bonus A dan B 10%, B dan C 10%, C dan D 10%. Kemudian A dan D 10%. Sehingga total pendapatan kita atau bonus kita untuk ajak 4 orang bergabung sebesar 26.380.000 rupiah. Kalau kita dapat bonus, dapat lagi 2 orang, maka kita sudah bisa beli produk secara gratis. Itulah manfaat kalau kita bergabung. Dan apabila itu bisa terus kita bisa kembangkan jaringan kita dengan baik, maka yang akan kita peroleh seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kita cukup ambil 2 orang saja, A dan B. Katakanlah kita miskin teman. Dalam hidup ini teman saya cuma A dan B. Pada bulan pertama, ketika saya merekrut A dan B, saya akan mendapatkan 10.465.200 rupiah. Lalu kita beritahu A dan B supaya menduplikasikan apa yang kita lakukan kepada mereka. Duplikasikan ke bawah. Dia masing-masing cukup cari 2 orang. Cari saja 2 orang bergabung. Maka A dan B akan mendapatkan 10 juta dan kita akan mendapatkan 6.976.800 rupiah. Bulan ketiga, begitu terus duplikasi terus. Naik 222. Maka kita akan mendapatkan 13.953.600 rupiah. Bulan keempat kita akan mendapat 27 juta sekian. Bulan kelima kita akan mendapatkan 58 juta sekian. Bulan keenam kita akan mendapatkan 117 juta. Bulan ketujuh kita akan mendapatkan 235 juta. Bulan ke-8 kita akan mendapat 440 juta kalau sistem ini berjalan dengan normal. Kalau duplikasi ini berjalan dengan normal, maka setiap bulan kita akan menerima uang sebesar 440 juta rupiah. Saya dulu pernah berpikir negatif. Wah, mana ada orang terima uang miliaran? Saya dengar Pak Hasim katanya terima uang miliaran. Saya tidak percaya. Tetapi setelah saya memahami ini dengan baik, baru yakin bahwa memang benar pendapatan beliau sebulan bisa mencapai miliaran rupiah. Bapak Ibu, karena satu paket saja kita ambil, maka bonus kita paling tertinggi setiap bulan 440 dan itu tidak bisa lebih.
Sehingga dalam 1 tahun Bapak Ibu, berapa uang yang kita terima? 911 juta 206 ribu rupiah, 800 rupiah. Lalu bagaimana kalau 4 orang Bapak Ibu sekalian? Kita ajak 4 orang untuk bergabung. Bulan pertama kita akan terima 26 juta 380 ribu rupiah. Bulan kedua kita akan terima 50 juta rupiah. Bulan ketiga kita akan terima 200 juta rupiah. Bulan keempat 600 juta rupiah. Dan bulan kelima 1,1 miliar setiap bulannya. Inilah yang saya bilang tadi. Rasa tidak percaya saya terbukti di sini. Setelah saya mempelajari, oh ternyata dari development bonus yang diterima oleh para top leader tersebut. Dan akhirnya kita untuk 4 orang bergabung kita bisa mencapai pendapatan 1,1 miliar rupiah. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Persiapan saya memang juga tidak terlalu bagus, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mengakhiri sharing saya pada siang hari ini, saya memberikan Bapak Ibu satu video yang kiranya memberikan motivasi bagi kita sekalian. Karena video ini dibuat pada tahun 2018 ketika pertama kali saya masuk berada di Riway Internasional. Saya masuk bulan Mei, 1 star bulan Juni, dan bulan November saya naik panggung dengan Elite 3 star. Dan video ini sampai sekarang menjadi pedoman, menjadi motivasi bagi saya untuk tetap berada di Riway Internasional. Kita dengar Bapak Ibu sekalian ya. Sorry. Wah, videonya hilang nih. Nanti utang mauin apa? 成功不是偶然的，成功是要付出很大很大的努力。而各位，今天你们有机会了，请给 VA 一个机会，给你健康，给你一个舞台，给你你要的荣耀，让我们可以通过这个平台，让你变成一个更有价值的人。 Kita nak percaya, kita nak lihat company itu sudah kasih berapa leader-leader sukses. 仔细的看看这家公司，仔细的看看这一群伙伴，仔细的看看这间公司的文化。 选择你，因为看到你不一样的人生。我也是一个平凡人，今天我已经改变我自己了。如果你愿意跟的话，我相信你都能够过好日子，同样你都能够创高峰。
或者奉献自己，成就他人，把你每一天的自己都变得比昨天更正确。Tantangan terbesar diri Anda masing-masing. Jika Anda melalui tantangan ini dan melawan tantangan ini, Anda akan jadi pemenang selanjutnya. Freeway 其实才刚开始而已，希望大家来到这边，共同努力，创造一个属于自己想要的未来。Freeway 这家公司何尝不是一座青山？我很感恩的是，今天在这座山拥有这么多了不起的领导人，很多人都一直在贡献在这座山里面。Freeway 这座山也非常的坚持，一直相信，一直坚持他想要贡献回组织的那颗心。我觉得这个是一个时机，然后你在这个时候去突破某一些在绑住你的东西，害怕、恐惧感、懒散、懒惰性，可能就是这个时候把它全部破坏掉。只要有这样的念头，想要在 VV 成功的话，只要你开口，甚至整个公司的所有人都想帮你，因为我们都是 VV 人。真正的 VV 还没开始，可能在等你，可能真的是在等你。Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati dalam penjelasan saya, memang kurang siap, tetapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Tadi Ibu Susi saya agak terlambat, karena saya dari lapangan juga tadi, buru-buru tinggalkan teman-teman di lapangan, langsung saya lihat jam, dan saya masuk agak terlambat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Susi yang terhormat, dan saya kembalikan kepada host kita, Pak Nasir. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang, tepuk tangan untuk Pak John Polupesi, luar biasa, benar-benar kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan paparan beliau yang benar-benar memicu kita untuk tetap berada di Freeway. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah menjelang akhir, jadi kita masih ada beberapa menit. Kita tadi sudah mendengarkan dengan seksama dari Pak Imam, masa bodoh kata Pak Imam, tetapi bodoh amat itulah yang akan membuat kita. Sedangkan oleh Pak John Polupesi, Pak John tidak percaya Pak John kalau semua itu bohong, berarti semua itu pasti ya benar. Jadi tidak ada seluar biasa ini Freeway dengan produknya Putir Placenta boleh diuji, apalagi menguji kepada orang yang sudah mengkonsumsinya atau menjalaninya seperti Pak John Polupesi dan saya 1 tahun. Jadi Pak John, saya juga bersyukur juga Pak John sudah Diamond 2 Star, tapi waktunya panjang 1 tahun. Jadi menjelang meninggalkan 1 tahun, wah saya nggak enak juga nih. Saya berusaha maksimal 2 Star. Saya pingin juga seperti Pak John dan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di waktu yang tinggal beberapa menit ke depan, barang tentu sudah mungkin Bapak ada juga memberikan pertanyaan. Namun sebelumnya saya minta petunjuk Bu Susi, mohon petunjuk Bu Susi tentang kelanjutan dari presentasi kita sampai jam 12, tapi masih banyak waktu yang bisa didalami oleh kita semua, mumpung ada Pak John Polupesi yang sangat amat kita dengarkan tadi, bagus sekali. Mohon petunjuk Pak Susi. Silakan Pak Nasir, karena untuk mendatangkan Pak John Polupesi ini juga tidak mudah, karena beliau di Irian di Papua itu adalah
figur yang patut sibuknya apa ya patut dihargai waktunya karena beliau sibuk, masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silahkan Pak. Baik Bapak Ibu tadi pasti sudah menyimak. Jadi Pak John Paul Lopez ini tidak sedang bikin film ya Pak. Jadi Bapak ditabrakkan mobilnya, kemudian dikasih obat, bukan bikin film, jadi bukan skenario. Itu pasti benar. Dan itu pasti apa yang buktinya Pak Johnnya tadi bisa berbicara berapi-api, bisa anu dengan kita. Baik Bapak Ibu silakan dibuka session untuk mungkin ada yang bertanya. Silakan di unmute dulu sehingga nanti suaranya bisa bagus. Silakan Bapak Ibu. Silakan di mic-nya mungkin dibuka, di unmute sehingga bisa mendalami. Terutama yang Bapak Ibu yang baru-baru, Bapak Ibu mungkin ada di sini sehingga lengkap mungkin informasinya, ya informasinya lengkap sehingga dapat memberikan apakah pertimbangan ya dalam kita mengambil keputusan untuk diri sendiri. Bagaimana tidak kita harus mencoba untuk diri sendiri supaya tidak tidak ragu-ragu. Silahkan mungkin ditanyakan Bapak Ibu. Masih ada 33 peserta kita Bapak Ibu di sini yang memang tentunya sangat bermanfaat ya yang kita tadi tunggu. Ternyata semua cukup jelas kelihatannya Pak Nazar. Ya, jadi ternyata ya Bu Susi ternyata cukup jelas ya. Jadi Ya. Bapak Ibu mungkin sekedar lagi tambahan sedikit saya dari Pak John Paul Lopez. Jadi saya Bapak Ibu mengikuti acara kita ini ya, baik yang diadakan oleh tim 37 Ibu Susi Suryono setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Tapi sebelumnya kita mengajak juga Bapak Ibu, saya juga sudah mengikuti secara rutin. Jadi jam 8, jam 9 itu ada senam pernapasan setiap hari Selasa juga. Tetapi nampaknya ada kurang satu minggu itu satu kali ditambah. Nah, oleh sebab itu barangkali menurut hemat saya dalam kita mendalami, mendengarkan terus-menerus, apalagi yang disampaikan Ibu Susi, kemudian diberikan waktu yang sangat kita tunggu-tunggu dari Pak Imam, menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita, dan membawa kemantapan kita dalam Putih Placenta. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, saya selalu juga berjuang ini Bapak Ibu, terutama John Paul Lopez. Saya hanya satu tujuan saya. Karena menurut yang saya yakini ada dalam satu ayat Pak, watawasau bil haq watawasau bil sabr. Sampaikanlah. Tapi kita harus bersabar katanya. Watawasau bil sabr. Ya maksudnya bersabarnya ya berbagai macam tanggapan. Ada saya sudah banyak makan suplemen, sudah tahu ini ya itu. Tapi tidak dikenal maka tidak tahu. Ya seperti disampaikan oleh Pak John Paul Lopez tadi, ya bagaimana mungkin kita tahu sedemikian rupa kandungannya, isinya, kemudian bisnisnya ya. Jadi dari bisnis ini belum ada saya dengar sampai sekarang nanti ada finansial yang kita dapatkan dari hasil kita ikut menjadi grup atau menjadi jaringan dari MNM ini. Demikian mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya dari awal tadi membawa acara, kemudian menyampaikan segala satu, tidak ada hasil atau niat yang diharapkan yang tentunya keberhasilan dan apa yang kita dapatkan ini berharga untuk diri kita sendiri maupun keluarga. Sehingga marilah Bapak Ibu kita... Pak Nasir, bentar ya Pak Nasir. Boleh, silakan. Boleh, sebentar aja. Silakan Pak Dadi, silakan Pak. Sebelum ditutup. Ya, silakan Pak Dadi. Saya ingin ke Pak John Paul Lopez. Selamat siang Pak John. Selamat siang Pak. Oke, sedikit saja saya mohon pencerahan barangkali. Saya tertarik dengan ungkapan Bapak yang menyampaikan tadi jangan sekali-sekali menjadikan downline kepada orang yang hanya mengkonsumsi. Pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat Pak John untuk membedakan bahwa yang membeli atau yang mengkonsumsi itu tadi ada garis merahnya bahwa tidak akan mungkin berkembang. Jadi bagaimana bisa membedakan bahwa seseorang itu membeli untuk beli online atau dan tidak?
Nah, ini untuk kiat-kiat untuk membedakannya bagaimana, barangkali adalah pengalaman-pengalaman Pak John untuk ini. Baik. Baik, Baik, terima Pak. kasih. Baik, terima kasih. Pak siapa tadi? Jadi Pak Dadi. Pak Dedi. Makasih Pak Dedi. Ini pertanyaan yang bagus. Begini Pak, saya pengalaman kemarin di acara PON, jujur saja Pak, saya di dalam setiap kesempatan, saya selalu mempromosikan portir plasenta ini. Saya bercerita. Jadi ketika ada dalam satu komunitas atau beberapa orang kumpul, saya lihat celah ada untuk masuk, saya masuk. Ya, bahkan di pesawat udara juga saya bisa closing orang, Pak. Oh ya, saya bisa closing. Saya sudah 2 kali closing orang di pesawat, Pak. hebat. Saya closing orang, turun langsung ambil ATM, langsung bayar, transfer ke rekening saya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Dedi, saya punya cerita satu kemarin. Ada salah seorang bapak, dia menderita jantung, ginjal, semua sudah komplikasi. Jadi waktu saya tidak sengaja pada waktu itu. Jadi saya kita ngobrol, kemudian cerita, dia singgung sedikit tentang sakitnya. Saya kasih tinggal dia bercerita dulu. Selesai, saya bilang, Pak, kalau Bapak mau, ini ada sebuah produk, suplemen kesehatan. Dia bukan obat, tapi suplemen kesehatan. Berarti dia membantu untuk membentuk sel-sel Bapak yang sudah rusak. Kalau Bapak sakit jantung, berarti ada kerusakan pada sel jantung Bapak. Kalau Bapak sakit ginjal, berarti ada kerusakan pada sel ginjal Bapak. Lalu banyak sekali rupanya Bapak sudah komplikasi. Berarti secara umum itu tubuh Bapak ini sudah bermasalah. Mungkin karena Bapak terlalu mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan, sehingga perlu didukung oleh suplemen kesehatan. Terus dia langsung tanpa Pak John sudah ada bukti. Dia tanya begitu. Oh, sudah ada bukti. Downline, salah satu downline saya di Makassar itu terkena klep jantung bocor, muntah darah setengah gelas muntah darah. Lalu ketika mau dipasang ring, dia tidak mau, dia takut. Akhirnya keluarganya yang ada di sini yang juga kebetulan downline saya, dia bilang, coba tanya Pak John dulu, siapa tahu bisa. Saya cuma menyarankan, hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bilang ini bisa menyembuhkan. Kita akan diserang kalau dia tidak sembuh. Katakan bahwa ini bisa membantu menyembuhkan. Saya ulangin, membantu menyembuhkan penyakit yang Bapak derita. Obat dokter silakan Bapak minum, ini akan membantu. Kenapa? Proses regenerasi sel itu tidak terjadi seperti kita minum obat. Kalau kita minum obat sakit kepala, 1 menit kemudian sakit kepala kita hilang. Tetapi sumber penyakit yang membuat kita sakit kepala itu tidak pernah kita tahu. Oleh karena itu, fungsi daripada portir plasenta ini untuk stem cell adalah memperbaiki sel, sehingga waktu kerjanya dia itu tidak secepat yang kita duga. Jadi jangan pernah bilang, oh saya sudah minum 2 hari dan kok belum ada apa-apa. Saya bilang kepada Bapak itu, terjadi proses regenerasi sel itu paling cepat 3 bulan. Kalau Tuhan berkehendak lain kepada Bapak, bisa saja besok Bapak sembuh. Kalau metabolisme Bapak bagus, maka besok pun juga Bapak sembuh. Saya kasih contoh begini. Ada 2 orang sakit pilek, datang ke dokter yang sama, dapat obat yang sama. Pertanyaan saya, apakah kedua orang itu pileknya sama-sama sembuh pada hari dan jam yang sama? Tidak. Bisa yang hari ini yang satu sembuh 2 hari atau 3 hari kemudian baru yang satu sembuh.
Ini artinya apa? Tergantung dari metabolisme tubuh. Setelah saya cerita tentang 10 penyakit kepada dia tertarik. Pak John, saya mau membeli. Saya katakan kepada dia, Pak, sebaiknya ini harganya premium. Kalau Bapak beli terus menerus, kenapa saya bilang, kalau Bapak beli terus, belum tentu satu paket ini Bapak menyelesaikan persoalan tubuh Bapak. Artinya, seluruh penyakit Bapak akan sembuh dengan satu paket ini. Oleh karena itu, saya ajak Bapak untuk bergabung dengan saya di Riwe. Dia katakan, tidak, saya mau konsumsi saja Pak John, saya tidak mau pusing dengan begitu. Disinilah kita tahu bahwa dia mau konsumsi. Kalau kita paksakan minta KTP, Bapak Ibu, kita paksakan minta KTP, kita masukkan dia dalam satu jalur jaringan yang sendiri, apalagi jaringan baru. Kalau dia cuma mau mengkonsumsi, jaringan ini akan mati kan Bapak Ibu? Kalau dia tidak bergerak, maka jaringan ini akan mati. Kalau Bapak besok-besok tempatkan seseorang di bawah jaringan dia, Bapak tidak menikmati apa-apa, yang menikmati kan dia. Betul tidak Pak? Kalau kita paksakan, jangan paksakan seseorang. Kalau kita mau, kita simpan duitnya. Saya seringkali simpan Bapak Ibu. Saya simpan uangnya, saya tidak pakai. Saya kasih masuk di rekening, saya simpan. Saya berpikir satu kali, siapa tahu dia melihat khasiat yang begitu bagus, dan dia mau berbisnis. Saya masukkan. Bahkan ada Bapak Ibu, dia beli paket kedua, baru dia masuk Bu. Paket kedua, saya mau masuk sekarang, saya mau beli satu lagi Pak John. Saya terima. Tidak ada masalah. Yang kejadian yang sering kita temui, orang selalu bilang, harga mahal. Betul tidak Bapak Ibu? 34.884.000 paling mahal. Saya tanya sama, ini trik saja buat Bapak Ibu. Nanti ada trik lain juga. Saya kasih tahu, bukan sedikit ya. 34.884.000. Kalau Bapak simpan uang di bank, katakan 50 juta. Berapa rupiah bunga yang Bapak terima dalam setahun? Bunga 4%, 50 juta. Bapak Ibu terima hanya 2 juta rupiah setahun. 2 juta rupiah setahun. Potong pajak 20%, berarti Bapak Ibu akan terima 1,6 juta. Uang tersebut kita pindahkan. Katakanlah kita pindahkan. Kita pindahkan dari Bank Riwe Internasional. Oke? Kita pindahkan. Kita cari satu orang. Misalnya katakanlah tadi saya bilang, ternyata ada keluarga kita yang cuma mau konsumsi. Uang kembali. Kita sudah jadi member. Atau kita mau konsumsi produk itu. Kita cari satu orang. Kita dapat 3.172. Kita cari satu orang lagi, kita dapat 6,5 juta. Dapat 6,5 juta itu sama dengan berapa bulan, berapa tahun uang kita di bank. Bisa hitung? Katakanlah 2 juta kita terima setahun. Kalau saya terima uang bonus di Riwe 6 juta, maka sama dengan kita tabung uang di bank 3 tahun. Betul tidak Bapak Ibu? 3 tahun. Maukah Bapak Ibu simpan uang di deposito 3 tahun? Atau mau simpan uang di Riwe 1 minggu kemudian dapat 6 juta? Ada lagi lebih sadis kalau saya cerita, makanya saya disebut Raja One Star. Kalau saya bikin lagi One Star, lebih ngeri lagi. Makanya dari dulu saya disebut Raja One Star, tapi ya sekarang sudah banyak yang pakai rumus saya, sudah banyak yang jago-jago One Star. Saya Bapak Ibu, Desember saya pulang itu saya bikin orang One Star. Bulan Januari, saya ciptakan seorang ibu jadi 3 star dalam 1 bulan. Dalam bulan bersangkutan 3 star dan 2 orang One Star. Jadi dalam bulan Januari tercipta 2 orang One Star dan 1 3 star. Saya kalau main satu-satu paket itu sudah bosan.
Hebat. Saya main tuh kalau mau bisnis one star. Keuntungannya ini. Bapak Ibu, kita punya uang 250 juta di bank, silakan hitung. Kemudian apa yang terjadi? Selama 1 tahun kita tidak boleh mengorek-ngorek uang kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita korek, kita kena biaya administrasi. Di Riwe hari ini kita korek kita apa? Betul bonus datang, kita mau bikin apa dengan uang kita bisa. Tetapi bonus yang kita terima luar biasa. Saya Bu, jadi pegawai negeri, saya sudah jadi kepala 30 tahun saya memimpin. Mulai dari umur 30 tahun sampai 60 tahun, saya tidak pernah jadi ekor. Tapi saya tidak pernah punya uang miliaran, Bu. Di Riwe, saya sudah tembus 2 miliar lebih, Bu. Waktu saya kerja pakai target, Bu. Target saya pertama adalah Tristan yang tadi. Target saya pertama jangka pendek saya bisa beli mobil. Target saya kedua 1 tahun kemudian saya harus PAVO. Dan ternyata 1 tahun kemudian tepat 1 tahun saya PAVO, Bu. Dan saya bisa mendapatkan uang lebih dari 1 miliar. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mau, ada semangat, ada target, kita pasti bisa. Dan itulah teknik-teknik bagaimana kita siasati di dalam bisnis ini. Jadi kita jangan terlalu, kita harus lihat pintar-pintar, Bu. Nah, target saya ke depan Bapak Ibu sekalian, mungkin akan jadi orang pertama di Riwe Internasional. Bagaimana mengawinkan dunia entertain dengan Riwe Internasional. Dan saya akan menjadi orang tim elit Pegasus pertama yang mengawinkan dunia entertain dengan dengan Riwe. Iya, saya kemas dia dan saya punya strategi dan itu sudah saya tetapkan. Saya pasti melakukannya. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau tanya silakan. Ya, luar biasa Pak John Profesi. Mari kita ikuti beliau semua supaya kita bisa nanti satu saat menjadi apa? Menjadi Pegasus 8 ring 8 ring seperti ini. Itu pasti bisa ya Pak John. Karena apa? Karena Pak Imam yang memberikan pompa segala macam tadi itu sampai peduli amat. Saya maju terus. Nah itu. Baik Bapak Ibu, waktu jualah yang menganu kita. Pak Dadi mungkin cukup yang disampaikan beliau tadi. Terima kasih Pak John, terima kasih. Nah, ya, terima kasih Pak Dadi, Pak John Profesi yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semua yang kita dengarkan, semua yang kita peroleh menjadi barokah bagi kita dan mari kita maju bersama ya, tetapi seperti apa yang menjadi landasan dari PT Riwe Internasional di bawah pimpinan Mr. Lin Bun Hong. Demikian Bapak Ibu, Ibu Susi, kita tutup. Ya, baik. Sekali lagi sebelum saya tutup, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata, ucapan, kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dengan maksud hati yang jernih ya untuk menyampaikan sesuatu yang berharga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Permohonan maaf ini saya sampaikan supaya kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa jam 10 dengan gelombang yang sama ya, Jeng Sri. Tidak berubah-ubah gelombangnya, tentu kita tinggal meng-unmute saja. Demikian sekali lagi, maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Pak John. Terima kasih Pak Imam. Jangan lupa Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Imam, Pak Nasir, Ya. Bu Susi, Prof. Haryati. Sesi berikutnya sudah menunggu, mohon izin pamit. Izin pamit. Silakan. Oke, sampai jumpa. Selamat Sampai bekerja. jumpa. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum.